Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Selamat datang di podcast Ambelan Dewi Sumbedra Gudep 03.1632 Pangkalan MANU Tamrinutulap. Halo kakak-kakak yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini. Apa kabar? Semoga kakak-kakak yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana nih kakak-kakak, masih pada semangat ya? Masih dong. Sebelum kita mulai podcast ini, kita jargon dulu yuk. Yuk. Siapa kita? Dewi Sumbedra. Dewi Sumbedra, Priayi perempuan Jawa. ekspresikan dirimu. Fine, talk, and boom. Bratajaya boom, Bratajaya boom, boom, boom. Bratajaya boom, Bratajaya hu, he. Bratajaya boom, Bratajaya boom, boom. Bratajaya boom, Bratajaya ha. Kita sesi perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sarafika Putriawa, bisa dipanggil Kak Vika. Jabatan saya di Ambelan sebagai Kerani. Di sini saya sebagai pewawancara di podcast yang bertema Berbakti Tanpa Henti di masa pandemi COVID-19. Di podcast kali ini, saya akan ditemani oleh 3 kakak yang cantik nih. Kita kenalan dulu ya. Bisa dimulai dari kakak samping saya. Perkenalkan, nama saya Jundi Nidaul Fathai, bisa dipanggil Kak Jundi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Jabatan saya di Ambelan ini sebagai Wakil Ketua Sangga Kerja Ambelan. Bisa dilanjutkan kakak sampingnya. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, bisa dipanggil Kak Vivi. Saya dari kelas 10 IPS. Jabatan saya di Ambelan ini sebagai anggota. Kakak yang terakhir nih, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Risti Aulia, bisa dipanggil Kak Risti. Saya dari kelas 11 IPS. Jabatan saya di Ambelan ini sebagai Sekretaris Sangga Kerja. Udah dulu ya sesi kenalannya. Kita lanjut ke tema kita, berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19. Apa sih tanggapan kakak-kakak tentang pandemi ini? Tanggapan saya, menurut saya pandemi ini tuh sangat meresahkan ya. Dan juga membosankan sih. Dan juga sangat merugikan. Nah, meresahkan ya. Jadinya kakak-kakak ini selama pandemi kegiatannya cuma di rumah aja ya? Atau ada kegiatan di luar gitu? Alhamdulillah di rumah aja. Apa aja sih kegiatan yang kakak lakukan di rumah selama pandemi ini? Kalau kegiatan saya itu ya rebahan Dan every time ya? Sama. dan juga membantu orang tua sih. Bantu apa tuh kak? Berjualan. Oh, ikut jualan juga. Jadinya wirausaha gitu ketika corona ini. Iya. Penghasilannya lumayan ya. Kalau kakak yang lain apa aja nih kegiatannya ketika di rumah? Kalau saya sih lebih melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, kayak nyapu, ngepel, cuci baju, gitu deh. Masak juga apa enggak kayak kakak yang satunya? Iya. Masak Itu apa hobi tuh saya. kak? Oh, hobinya masak. Iya. Masak apa tuh? Masak-masak ya cemilan lah. Kalau kak Risti apa kalau di rumah? Kalau saya kan di pondok, jadinya biasanya lebih mengerjakan kegiatan pondok. Ngaji. Ngaji kitab. Santri nih guys. Selama pandemi ini kegiatan pramuka di Ambelan kalian tuh masih aktif atau vakum sih? Kalau di Ambelan kita sih tidak vakum, tapi banyak Yang dulunya offline offline. sekarang itu serba online. Iya. Iya, seperti latihan rutin setiap hari Kamis, uji SKU Bantara, PTA, ARC pun yang dulu dilakukan secara offline sekarang menjadi online. Latihan rutinnya secara online ya? Iya. Itu gimana sih konsepnya latihan rutin yang kalian lakukan secara online? Kalau saya itu latihan rutinnya menjalankan secara online dibina oleh kakak-kakak penegak Bantara. Itu melalui via Zoom.
Ya, kita melalui via Zoom dan setiap kelas diberi pemateri dan melalui Zoom yang berbeda. Materi apa aja sih yang kakak-kakak dapatin waktu latihan rutin via Zoom itu? Kalau materinya tuh banyak ya, tapi kalau untuk kelas saya sendiri waktu itu lebih difokuskan pada materi uji SKU Bantara. Selain materi yang kita dapat itu secara online, kita juga melaksanakan ujinya itu juga secara online. Oh, berarti ujian SKU yang biasanya dilakukan secara offline sekarang pun menjadi online ya? Iya. Gimana konsep ujian SKU secara online itu, Kak? Seingat saya waktu itu kita itu dibagi menjadi 3 sangga. Tiap-tiap sangga itu ada pembinanya untuk yang akan menguji kita gitu. Itu sangga 1 waktu itu dibina oleh Kak Halimatus Sa'diyah, sangga 2 dibina oleh Kak Nela, terus sangga 3 dibina oleh Kak Selina Attafia. Terus konsep uji SKU Bantaranya waktu itu melalui via WhatsApp. Jadi kita dibuatin grup gitu loh. Itu per sangga, terus kita diberi soal. Tugas-tugasnya itu juga sama seperti yang ada di buku SKU. Contohnya kita disuruh membuat kerajinan tangan dari bahan bekas, terus dibuat video gitu. Terus itu kan untuk angkatan kakak ya yang Iya. uji SKU-nya online. Waktu itu kelas berapa Kak uji SKU-nya? Kelas 11, Sekarang udah kelas 12. berarti yang angkatan kelas 11 ini uji SKU-nya online apa offline? Ini offline, baru proses. Itu proses uji SKU ya. Gimana sih tanggapan kakak tentang uji SKU secara offline ini? Kalau saya baru uji SKU baru satu Satu kali. Itu juga uji SKU-nya sampai nomor 16 tentang kewirausahaan. Kalau menurut saya sih ujinya enak secara online karena menyenangkan karena tidak terhalang sinyal. Nggak ada kendalanya gitu ya. Terus kalau uji SKU secara online itu kendala apa aja sih yang kakak alami selama uji SKU secara online? Kendalanya sih banyak, kayak kuota gitu. Kan kita harus mempunyai kuota yang cukup memadai. Sedangkan uangnya itu nggak ada pemasukan gitu kan. Limit ya. Iya. Hobinya rebahan, Pengen berpenghasilan. tapi mager. Itu kan kegiatan ketika masih pandemi. Sekarang kan pandemi masih tapi sudah berkurang ya. Iya. Di ambalan kalian ini masih secara online atau udah offline? Kalau ini alhamdulillah sudah offline. Kegiatan apa aja sih yang udah terlaksana setelah pandemi ini? PTA ya. PTA dilaksanakan secara offline. Terus latrut, latihan rutin hari Kamis juga. Sudah offline ya. Iya. Terus apa lagi, Kak? Setelah latrut itu biasanya kita mengadakan acara tahlilan sama berjanji. Latrutnya kan setiap hari, Kamis. jadinya malam Jumatnya gitu. Iya. Janji sampai tahlilan. Terus apalagi sih? Apalagi? Kegiatan terakhir apa sih yang ambalan kalian lakukan? Kegiatan terakhir yang ambalan lakukan itu pembinaan di kegiatan OPP atau orientasi pramuka penggalang di MTS NU Tamrin Betulak. Kegiatan terakhir yang ambalan kita lakukan itu pembinaan di kegiatan orientasi pramuka penggalang di MTS NU Tamrin Betulak. Jadinya kakak membantu adik-adik OPP Iya, gitu iya, ya. iya. Gimana tuh, seru apa enggak Kak? Seru banget. Seru banget ya. Apa sih hadapan kakak-kakak untuk pramuka kedepannya ketika pandemi ini sudah berakhir? Harapan saya di saat pandemi ini telah berakhir, saya sangat berharap kegiatan di ambalan kita bisa berjalan dengan normal 100%. Untuk kakak selanjutnya bisa dijawab apa harapannya? Kalau saya sih rindu kegiatan perkemahan. Jadi sangat berharap
bisa kemah seperti semula ya, bisa api unggun juga ya. Untuk Kak Jundi apa harapannya? Harapan saya sama seperti kakak-kakak yang lain. Saya sangat berharap pramuka di Ambalan kita itu bisa berjalan normal seperti dulu lagi. Agar kita bisa mengasah scouting skill kita di Ambalan Dewi Sumbadra ini. Scouting skill lewat latihan rutin setiap hari Kamis gitu ya. Iya. Semoga harapan kakak-kakak segera tercapai ya, dan pandemi ini segera berakhir. Iya. Buat yang terakhir nih, apa pesan kakak-kakak yang ada di sini untuk kakak-kakak yang ada di rumah yang lagi nonton podcast ini? Pesan kita untuk kakak-kakak yang ada di rumah, tetap semangat dan sesuai dengan tema podcast kita kali ini, berbakti tanpa henti di masa pandemi COVID-19 Dan jangan tetap lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Sebelum podcast ini berakhir, kita jargon dulu yuk. Yuk. Siapa kita? Dewi Sumbadra, Dewi Sumbadra. pria nyanyi perempuan Jawa. Ekspresikan dirimu. Fine, talk, and boom. Bratajaya boom, Bratajaya boom, boom, boom. Bratajaya boom, Bratajaya hurra. Bratajaya boom, Bratajaya boom, boom, boom. Bratajaya boom, Bratajaya ha. Sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, sekian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali tepuk pramuka. Keep on scouting. Bye bye semua.